Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanang Garudana Putra Flamingo Nusantara. Saya berasal dari 12 MIPA 4, presensi 19. Di sini saya akan menerangkan materi biologi, yaitu struktur sel, kromosom, autosom, dan gonosom. Struktur sel, kromosom, autosom, dan gonosom oleh Lanang Garudana Putra Flamingo Nusantara 12 MIPA 4 presensi 19. Yang pertama adalah sel. Sel adalah suatu kumpulan materi yang dapat hidup dan menjadi suatu unit penyusun makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Terdapat dua jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan tumbuhan. Dapat dilihat di sini, struktur dari sel hewan dan tumbuhan umumnya memiliki membran sel, retikulum endoplasma, lisosom, nukleus, badan Golgi, dan mitokondria. Struktur sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel. Membran sel memiliki dua protein integral sebagai transport yang membawa zat terlarut yang dibutuhkan sel. Kemudian ada protein periferal yang menempel di lapisan fosfolipid. Fungsi membran sel sendiri adalah sebagai pelindung sel, mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan, menjadi tempat reaksi, dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar. Setelah membran sel, ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel atau sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, kemudian organel-organel sel, dan yang terakhir kerangka sel atau sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Kemudian ada nukleus. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Nukleus memiliki diameter sekitar 10 nanometer. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Fungsinya sendiri adalah membran nukleus atau selaput inti berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Kemudian nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semi-solid atau kental. Yang terakhir adalah nukelolus atau anak inti, tersusun atas fosfoprotein, ortosfosfat, DNA, dan enzim. Setelah nukleus, ada retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benangan atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma. Sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Fungsinya sendiri adalah 1. Pada RE kasar dan RE halus berfungsi untuk mensintetis lemak dan kolesterol, transportasi molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Pada RE kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom atau disalurkan ke badan Golgi. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil dalam sitoplasma. Lanjutnya adalah kompleks Golgi. Fungsi dari kompleks Golgi sendiri adalah tempat sekresi polisakarida, membentuk glikoprotein untuk membawa keluar sel, kemudian membentuk membran plasma, kemudian membentuk kantung sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Dan yang terakhir membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Kemudian lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5 nanometer yang berisi enzim hidrolitik. Kemudian ada badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 nanometer yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Kemudian ada mitokondria.
Fungsi mitokondria sendiri yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi, oksidatif, dan sistem transfer elektron. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Pigmen fotosintesis ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Dan yang terakhir ada sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan, beberapa mikroorganismenya, dan tumbuhan tingkat rendah memiliki 2 sentriol dalam sitoplasma. Selanjutnya kita memasuki kromosom. Kromosom sel-sel eukariota terdiri dari bahan kompleks yang disebut kromatin. Bisa dilihat kromosom berbentuk seperti ini. Struktur kromosom yaitu satu sentromer. Di dalam sentromer terdapat gen yang fungsinya yaitu ketika pembelahan sel yang menjadi tempat melekatnya benang gelondong mengarahkan pada pembelahan sel. Kromosom dibedakan menjadi 4 dikarenakan letak sentromer, yaitu ada kromosom metasentrik yang seperti ini, kemudian ada akrosentrik yang seperti ini, kemudian ada submetasentrik seperti ini, dan yang terakhir telosentrik seperti ini. Struktur kromosom selanjutnya adalah lengan kromosom. Lengan kromosom adalah badan dari kromosom tersebut yang disebut juga dengan kromatid. Kromosom secara umum dibuat dengan mempunyai 2 lengan yang dibatasi oleh sentromer. Kemudian ada jenis kromosom. Di dalam sel tubuh suatu makhluk hidup pasti memiliki satu set kromosom yang jumlahnya tertentu. Satu set tersebut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu autosom dan gonosom. Autosom sendiri disebut juga dengan kromosom tubuh atau kromosom somatik. Autosom merupakan kromosom penentu sifat-sifat sel tubuh. Jumlah autosom dalam sel tubuh adalah 2N, di mana N jumlah seluruh kromosom. Dengan contoh jumlah autosom sel tubuh manusia adalah 46 minus 2 yaitu 44 atau 22 pasang. Gonosom disebut juga kromosom dengan seks atau kromosom kelamin karena kromosom ini berperan untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Orang yang jenis kelamin laki-laki mempunyai kromosom X dan kromosom Y, sedangkan untuk wanita memiliki sepasang kromosom X, XX. Itulah materi tentang struktur sel, kromosom, autosom, dan gonosom. Jika ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.